Dikabarkan 7 amunisi baru pemain keturunan Grade A yang berpotensi perkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, nomor 2 paling ditunggu. Dengan lolosnya timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, Sintayong tampaknya harus mempersiapkan timnya dengan maksimal. Selain memanfaatkan pemain yang sudah ada, Sintayong pun diperkirakan akan mencoba menambah kekuatan timnas Indonesia dengan mencari pemain-pemain keturunan yang berpeluang untuk bergabung dengan tim Garuda. Pemain keturunan baru tersebut tentu akan menjadi senjata rahasia Indonesia. Nama-nama seperti Jaro Joaquim Ridewald, Maarten Paes, Liliano Reijnders, Kevin Dix Bakar Besi, hingga Jayden Quinn Oosterwolde adalah beberapa pemain yang diduga diincar oleh coach Sintayong saat ini untuk memperkuat skuad Garuda dalam menaklukkan lawan-lawan tangguh di babak ketiga. Rencana penambahan pemain keturunan baru ini dijelaskan oleh STY dalam konferensi persnya. Saat itu menyebut, jika ada beberapa pemain keturunan yang siap digunakan untuk mengupgrade kekuatan tim Garuda di round ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2024. Memang, jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performa baik pastinya akan diajukan lagi. Jujur saya tidak bisa memberikan nilai yang baik kepada lini depan. Memang harus mengevaluasi diri yang baik. Saya akan terus mencari pemain-pemain depan yang baik, kata Sintayong. Siapa saja nama-nama pemain tersebut? Inilah 7 pemain keturunan baru yang diprediksi siap tampur untuk timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. 1. Jairo Ridewald. Sosok Jairo menjadi salah satu pemain keturunan yang sangat dinantikan oleh fans timnas Indonesia. Bagaimana tidak pengalamannya bermain di Premier League membuat Jairo Ridewald digadang-gadang bakal membuat lini tengah timnas makin menjanjikan. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga telah menghubungi pemain belakang asal Belanda Suriname itu terkait proses naturalisasinya yang akan segera dilakukan. Langkah ini diambil PSSI jelang laga penting timnas Indonesia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti. 2. Maarten Paes. Salah satu pemain yang paling ditunggu untuk bisa bermain di round 3 nanti jelas Maarten Paes. Hal ini lantaran kita sangat membutuhkan kiper dengan kualitas terbaik untuk menghadapi tim-tim kuat semacam Jepang hingga Iran. Timnas Indonesia memang telah memiliki Hernando yang sejatinya sudah tampil sangat mengesankan. Tapi di round 3 Paes adalah jawaban yang akan sangat dibutuhkan oleh Sintayong. Jika mengingat kualitas yang telah ia tunjukkan bersama timnya dalam FCDML sejak musim lalu hingga musim ini. Saat ini sendiri Paes sejatinya sudah mengantongi KTP sebagai WNA. Namun proses dirinya bergabung dengan timnas Indonesia masih terkendala pada perpindahan federasi yang saat ini diurus GCAS. Meski begitu, kabar terbaru yang beredar menyebut jika Maarten Paes sudah bisa bergabung dengan timnas di bulan September nanti, atau saat skuad Garuda memainkan partai pertama di babak kualifikasi Piala Dunia round ketiga. 3. Liliano Reijnders. Jika STY membutuhkan seorang pemain yang bisa mengatur lini tengah dan serang dengan kemampuan skill individu dan visi yang berkelas, maka pemain kelahiran Belanda ini akan cocok. Sebab pemain tersebut mempunyai kecepatan hingga skill individu yang mampu melewati lawan-lawannya. Liliano Reijnders bisa dibilang sebagai pemain grade A karena pemain ini adalah pemain intai di PSIS Zwolle yang berlaga di Eredivisie musim lalu. Sosok Liliano sendiri sejatinya sudah dihubungin PSSI, namun saat ini sama seperti banyak pemain muda lainnya, Reijnders meminta waktu untuk memikirkannya. 4. Kevin Dix. Potensi dan pengalaman Kevin Dix di liga-liga top Eropa menjadi nilai tambah yang dibutuhkan oleh skuad Garuda untuk bersaing dengan tim terbaik Asia dan lolos Piala Dunia. Kehadiran Kevin Dix jelas bisa jadi upgrade penting di sektor lini pertahanan tim Garuda. 5. Jayden Oosterwolde. Jayden Oosterwolde yang diketahui tiba di Bali baru-baru ini membagikan momen-momen liburannya melalui story di media sosialnya. Sementara itu, Jayden sendiri bukanlah pemain kacangan. Pemain berusia 23 tahun ini merupakan andalan di skuad tim Turki Esper Fenerbahçe. Dengan nilai pasar yang mencapai 230 miliar rupiah,
Ia dijuluki sebagai monster di lini belakang. Pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024, atau musim lalu Zidane tampil dalam 43 pertandingan bersama Fenerbahçe dan menciptakan 2 gol. Berkat kontribusinya, timnya hampir meraih gelar juara Liga 1 Turki hanya berselisih tipis dengan Galatasaray. 6. Tristan Gulliger. Selain Zidane, pemain keturunan lain yang baru-baru ini tiba di Indonesia adalah Tristan Gulliger. Momen liburan yang dibagikan di media sosial pribadinya pun membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah ada maksud lain di balik kunjungannya tersebut. Nama Tristan sendiri memiliki nilai pasar 35 miliar rupiah dan ia dinilai cocok mengisi posisi bek sayap kanan untuk timnas Indonesia di masa depan. Terlebih usianya yang saat ini baru 19 tahun membuat dirinya memiliki masa depan yang masih panjang. 7. Ole Romai. Setelah memastikan lolos round 3, Sintayong menjelaskan, jika salah satu sektor yang akan jadi evaluasi utamanya adalah lini serang. Jelas timnas butuh penyerang haus gol dan sepertinya Ole Romai adalah jawaban terbaik. Ole baru-baru ini sendiri kembali muncul setelah lama tak jadi perbincangan di tanah air. Pemain berdarah Indonesia Belanda itu dikabarkan telah memberikan kode ketertarikannya soal Indonesia. Di mana yang terbaru dalam story di akun media sosialnya, ia nampak seperti rindu dengan masakan-masakan Indonesia saat berkunjung ke salah satu toko yang di dalamnya menjual makanan Indonesia. Sebelumnya dalam wawancara, Ole Romai menjelaskan jika ia telah dihubungi Erick Thohir, namun saat itu ia masih memikirkannya. Dengan lolosnya Indonesia ke round 3, Ole diharapkan bisa segera bergabung ke skuad Garuda dan memberikan warna baru di sektor lini serang dengan ketajamannya, karena ia adalah salah satu striker muda paling menjanjikan di Eredivisie saat ini. Jadi itulah 7 pemain keturunan yang memiliki potensi besar untuk bergabung ke timnas Indonesia sebelum round 3 dimulai. Sekian berita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan juga loncengnya biar nggak ketinggalan berita terbaru dari Mimin. Terima kasih.